Hadirin yang dirahmati Allah, kita baca 2 ayat dulu ya. Wahai orang-orang yang beriman, Masya Allah ya. Kita lihat bagaimana Al-Quran itu memang tidak pernah bicara ya tentang urusan-urusan materi ya. Tidak pernah bicara tentang tinggi pendek, besar kecil ya. Putih tidak putih, laki perempuan secara khusus ya. Tapi selalu Al-Quran itu masuk ke dalam hal yang paling mendasar, yang paling penting ya. Apa itu iman? Wahai orang-orang beriman. Jadi Al-Quran itu menyasar hati kita. Karena iman itu kan bukan di muka tempatnya. Iman itu bukan di tangan kaki tapi di hati. Hal yang paling mendasar dalam kehidupan. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ini juga suatu penggugah ya. Artinya siapa saja yang merasa dirinya beriman, simak ini. Itu kira-kira. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa ya. Kita tahu siam itu asal katanya adalah imsak ya. Imsak, menahan diri ya. Makanya kalau kita belajar tentang ibadah puasa itu kan sebenarnya rukun puasa itu paling sederhananya ya, rukun puasa itu adalah 2, niat dan imsak. Niat ya, memang diniatkan ya. Kalau kata Imam Nawawi itu kan apa katanya? Imsakun makhsus ya. Yaitu suatu penahanan diri yang tertentu ya. An syai'in makhsus, dari hal-hal yang tertentu. Min fi waktin makhsus, pada waktu tertentu. Fajar sampai maghrib dalam bulan Ramadan ya, untuk puasa Ramadan, atau fajar sampai maghrib untuk puasa secara umum ya. Min syakhsin makhsus, dari orang yang memang ada kriterianya. Jadi puasa itu suatu menahan diri tapi ada kekhususannya. Bentuk menahan diri dari apa saja ada jelas. An syai'in makhsus, waktunya juga dijelaskan, orang yang melakukannya juga jelas. Itu ilmu tentang puasa. Jadi yang pertama itu niat, itu yang paling penting. Lalu yang kedua imsak ya, menahan diri ya. Imsak itu kan ada penjelasannya, apa-apa saja yang perlu kita tahan diri kita ya, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa apa itu? Makan minum dengan sengaja ya. Apalagi muntah dengan sengaja ya. Mengeluarkan sperma dengan sengaja. Apalagi memasukkan sesuatu ya ke lubang. Lubang itu kan ada lubang mulut, dalam telinga nih dalam ya, bukan luar. Kalau luar itu tidak masuk hitungan, dalam telinga dan dalam hidung ya. Jadi yang di permukaan itu nggak masuk hitungan. Kalau misalnya ada orang masukkan kepalanya sedikit sampai masuk ke hidungnya sedikit, nah itu nggak apa-apa. Tapi begitu dia sengaja memasukkan, pura-pura berenang tapi niatnya memasukkan air ke dalam hidungnya, nah itu dia batal. Makanya berenang itu secara umum sebaiknya dihindari ya. Kadang-kadang tidak ada niat tapi ketika berenang wah, berdoa dalam hati mudah-mudahan ada air yang masuk lewat hidung misalnya, biar mengurangi haus. Nah itu udah repot urusannya ya. Kemudian juga keluar haid ya, dan nifas ya. Walaupun haid dan nifas itu kan bukan pilihan ya, tapi yang betul-betul kita imsak, kita cegah itu makan minum dan jami'il muftirat ya. Yaitu semua yang membatalkan berhubungan suami istri siang hari ya, pada bulan Ramadan itu membatalkan. Kalau didahului oleh hal lain yang membatalkan sebelumnya ya, maka hanya wajib qada.
Tapi kalau hubungan suami istri itulah yang membatalkan, maka dia kafaroh. Jadi kalau dia misalnya makan dulu batal, baru hubungan suami istri, ya dia wajib mengqada lah. Hanya mengqada saja, ya. Karena dia kan makan tuh. Tapi kalau batalnya karena hubungan itu, lagi puasa tiba-tiba ya terjadilah dengan istrinya siang hari, ya. Dia sadar, ya. Dia tahu itu membatalkan, dia lakukan itu, nah itu kafaroh. 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat, baru kasih makan 60 orang miskin. Tapi kalau tidak kuat, jadi dicoba dulu. Jangan ngira-ngira, kayaknya saya nggak kuat nih, udah dah beli 60 nasi bungkus misalnya. Bukan begitu, tapi coba dulu. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui. Ya. Maka urusan puasa ini adalah urusan spiritual, ya. Bukan untuk kita main-mainkan, bukan untuk kita cari-cari hilah, ya. Di sini kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya. Yaitu menahan diri dengan niat, ya. Niatnya itu ibadah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Kita sudah bahas, ya, minggu yang kemarin itu sekilas. Umat-umat sebelum kita dari Nabi Adam juga puasanya juga sudah 3 hari sebulan, ya. Ayyamul bid 13, 14, 15. Demikian pula Nabi Nuh, kan kita sudah baca, ya, di karangan para ulama begitu. Kalau Nabi Adam itu konteksnya adalah taubat, Nabi Nuh konteksnya adalah syukur karena selamat dari banjir besar. Nabi Ibrahim juga sama, 3 hari sebulan, ya. Nabi Sulaiman itu 9 hari sebulan, 3 di awal, 3 di tengah, 3 di akhir. Nabi Daud bahkan selang-seling, ya. Jadi setengah tahun itu dia puasa hitungannya, karena 2 hari sekali dia puasa. Walhasil kalau kita cermati, ya, memang umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW ini banyak diberikan keringanan. Contohnya puasa saja. Jadi jangan kita merasa, oh Ramadan ya Allah sebulan. Oi Pak, kita ini paling ringan. Umat sebelum kita itu paling sedikit puasanya 3 hari sebulan. Berapa hari setahun berarti? Berapa hari setahun? 36 hari 1 tahun. Kan 3 kali 12. Kita ini maksimal 30 hari. Kalau tidak 29. Kalau sudah 28 banyak yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan 29 katanya. Pokoknya kalau sudah 29 sore-sore itu semua orang naik ke atas, ingin lihat hilal Syawal itu, ya, berharap besoknya itu hilal. Baru dikasih 30 hari saja sudah banyak sekali ribut kita. Padahal kita berkelimpahan seperti ini, ya. Coba kita lihat dalam sejarah peradaban itu, bagaimana katakanlah orang-orang sebelum kita, ya. Dari masa katakanlah masa awal-awal peradaban, orang tinggal di gua, mahat batu, buat api itu pukul-pukul batu sampai keluar api kecil-kecil itu, baru kemudian dibakar. Kalau kita sekarang tak pakai gas selesai. Nggak ada beratnya hidup sekarang ini, ringan betul, dimudahkan oleh Allah, fasilitas luar biasa. Kalau dulu namanya safar itu betul-betul perjalanan, naik onta, naik keledai, jalan kaki, terik. Kalau sekarang perjalanan iya, dalam mobil, pakai AC. Jadi saum kita ini Masya Allah sudah diringankan seringan-ringannya. Maka betul-betul tidak tahu diri kalau kita sampai mengabaikan yang hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Di tengah kelimpahan, di tengah katakanlah kita sekarang sudah punya penemuan kedokteran yang luar biasa sehingga kesehatan itu bisa lebih baik. Suplemen banyak segala macam. Hoi, kalau orang dulu baju saja dari kulit pohon apa segala macam itu, dari kulit binatang. Kita berkelimpahan dan dimudahkan oleh Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, mari laksanakan ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Nah, ini juga yang tadi kita bahas sedikit, ya.
ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja, gitu kira-kira. Hanya beberapa hari saja. Ma'dudat masih bisa dihitung. Jadi rumusannya bukan seperti Nabi Daud sekali puasa sekali buka. Rumusannya bukan 9 hari 1 bulan seperti Nabi Sulaiman. Kita ini hanya 30 hari maksimal dalam 1 tahun, kalau tidak 29. Ayyamam ma'dudat. Hanya sedikit Allah minta dari hari-hari kita yang banyak itu, yang kita habiskan untuk segala macam urusan itu. Allah hanya minta sedikit saja. Ayyaman, hanya beberapa hari saja. Tambah lagi ma'dudat. Kata ayyaman saja itu menunjukkan bentuk plural yang terbatas. Ayyaman, beberapa hari, hari-hari tapi masih bisa dihitung. Tambah lagi disifatkan ma'dudat. Bisa dihitung, dibatasi, yaitu pada bulan Ramadan saja. Nah, karena itu kemudian, Masya Allah, ini coba perhatikan lagi ya. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Maka barang siapa di antara kalian itu sakit, coba. Jadi dari awal ini adalah tone-nya, ya. Ayat-ayat tentang puasa ini bukan ayat tentang pembebanan, tapi peringanan. Coba baca dari awal. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzi. Ayat pertama, bapak-bapak puasa ya, tapi bukan Anda sendiri. Sebelum Anda juga sudah puasa semua orang-orang dulu itu. Yang hidupnya jauh lebih susah dari Anda itu, mereka puasa, dan puasa mereka banyak, diantaranya lebih banyak bilangannya. Diringankan dari awal. Tambah lagi ayyaman ma'dudat, tambah lagi faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian itu sakit, ya. Tapi ini marad yang bukan sembarangan sakit, ya. Jadi marad ini maksudnya adalah maradun yukhafu minhu dharar, yukhafu minhul halak, gitu. Yang pertama, sakit yang dikhawatirkan akan lebih berat lagi dan membawa kepada suatu musibah, ya, yang berujung pada al-halak, kematian. Bagaimana kalau pusing? Ya, pusing bukanlah, Pak. Jadi jangan pusing-pusing sedikit lah, sakit itu ini katanya kalau bahasa sakitnya. Ambil Paramed, ya. Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan, tapi jangan memudah-mudahkan agama. Allah memberikan kita keringanan, tapi jangan meringan-ringankan agama. Au ala safarim, atau berada dalam perjalanan, ya. Perjalanan ini disebut secara mutlak, ya. Walaupun kemudian para ulama itu menjelaskan, ya, perjalanan kayak apa sih yang boleh untuk orang itu tidak puasa, ya. Pertama, perjalanan yang laisa safaro maksiatin, itu yang pertama. Dia niatnya bukan niat maksiat. Kalau orang berangkat dari sini pergi ke Jakarta, niatnya adalah untuk bacok orang misalnya, tidak boleh, dia tidak puasa. Tapi kan jauh sampai Jakarta, safarnya safar maksiat. Maka harus safar yang paling tidak safar mubah, yaitu perjalanan yang dibolehkan oleh agama. Pergi berdagang, pergi silaturahim, ya. Yang memang perlu disilaturahimkan, ya. Ada keadaan-keadaan, wah saya harus silaturahim, kalau tidak silaturahim sekarang nih, ini nanti bahaya ini keadaan. Misalnya dalam konteks mendamaikan orang yang sedang bersengketa atau apa. Tapi tidak boleh juga kalau sengaja-sengaja, ayo kita silaturahim, tunggu bulan puasa lah kita silaturahim. Jadi pas bulan puasa dia pergi sengaja silaturahim, yang bisa dia lakukan di luar aja aman, tidak boleh begitu, ya. Jadi safar mubah boleh, ya, safar mubah, apalagi kalau safar wajib,
ya, orang tuanya nelpon, nak datang sekarang juga. Orang tuanya misalnya di Merauke sana, nak datang sekarang. Itu dalam Islam tidak pakai babi bu, berangkat langsung. Nah kalau berangkat melaksanakan suatu perjalanan memenuhi panggilan orang tuanya, ya, nah dia boleh masuk di situ. Jadi kalau tidak mubah yang wajib, tapi safar maksiat tidak. Ya. Nah di sini disebutkan, ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Orang yang keadaannya seperti ini, orang yang sakit, ya, dan dia khawatir kalau dia puasa sakitnya akan semakin berat, ya. Atau orang yang tengah berada dalam perjalanan yang boleh, yang tidak terlarang, ya. Sebagian ulama memberikan batasan paling tidak jaraknya 83 kilo. Sebagian ulama mengatakan 89 kilo, ya. Dan dia memilih untuk tidak puasa, nah, maka iddatum min ayyamin ukhar, dia ganti iddatun sejumlah yang dia tinggalkan min ayyamin ukhar, ya, hari di luar Ramadan. Karena itu kata ulama kan itu qada namanya. Puasa yang wajib itu, ya, pertama puasa Ramadan, kedua puasa qada Ramadan. Wajib. Ketiga puasa nazar. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena kita mewajibkannya, maka jadi wajib gitu. Kalau apa misalnya? Kalau Islamic Center ini jadi, saya bernazar mau puasa 3 hari. Nah, berarti wajib bagi yang bernazar itu. Yang keempat yang wajib itu puasa kafaroh, bayar yang tadi itu, misalnya yang berhubungan suami istri. Jadi puasa yang wajib, ya, as-sholatan itu Ramadan saja. Lalu ada puasa yang wajib karena sebab tertentu. Puasa qada Ramadan, ya, karena meninggalkan beberapa hari, ya. Atau seluruh Ramadan misalnya dia tinggalkan karena sakitnya berkepanjangan, bisa. Puasa nazar dan puasa kafarah, itu yang wajib, ya. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang, atas orang-orang yutiqunahu, nah ini ada beberapa penafsiran ulama di sini, ya. Sebagian ulama mengatakan kalau di bagian awal tadi Allah Ta'ala berbicara tentang keringanan untuk orang yang sakit dan orang yang berada dalam perjalanan, boleh tidak puasa, lalu mengqadha'nya di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun bagi yang mampu, artinya yang tidak punya uzur seperti tadi itu, maka dia punya pilihan. Nah ini menurut sebagian ulama ayat ini adalah berkaitan tentang suatu periode dalam kewajiban puasa. Jadi puasa itu pernah ada periodenya, itu pilihan, bukan wajib. Yang sakit, yang musafir boleh tidak puasa, lalu mengqada. Dan bagi yang sehat, bagi yang mukim, maka dia punya 2 pilihan. Pertama dia puasa, dan yang kedua dia bayar fidyah. Nah, di sini menurut sebagian ulama artinya itu, ya. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu artinya adalah orang yang mampu, dia punya 2 pilihan. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Ini di tahap awal, ya. Lalu kemudian pada ayat berikutnya itu syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, itu menasakh, menghapus. Kalau pertama di awal-awal itu dikasih 2 pilihan, orang yang sehat boleh puasa atau tidak bayar fidyah, ya. Kalau sakit dia qadha. Nah, setelah turun ayat berikutnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka bagi, nah,
yang mampu, yaitu yang tidak sakit, tidak musafir, tidak ada halangan, maka syahida minkumus syahra falyasum. Itu menjadi kewajiban fardu ain. Gitu. Itu menurut penafsiran yang pertama. Ya. Jadi ini bicara tentang ada suatu tahapan proses. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa wa 'alal ladzina yutiqunahu itu artinya adalah bagi yang berat sekali melaksanakannya. Ya. Berat sekali melaksanakannya, walaupun dia mampu. Ya. Masuk kategorinya apa? Orang yang tua sekali. Ya. Al-harim, tua sekali. Laki perempuan lah. Ya, orang sudah terlalu tua itu dia puasa mungkin bisa, tapi paleng dia mungkin nanti ya, lemas ya. Atau juga termasuk al-murdi', ya. Yaitu yang sedang menyusui, wal hamil atau yang hamil. Nah, untuk yang seperti itu, ya, yaitu bagi yang kalau melaksanakan puasa dia akan sangat letih, ya, fidyatun ta'amu miskin, maka dia boleh untuk mengeluarkan fidyah pengganti puasanya. Ya. Kalau orang sudah terlalu tua, dia tidak wajib qadha. Mau qadha kapan? Kan semakin tua dia. Ya, kalau sakit biasa tuh, misalnya orang masih sehat, sakit, ya dia diharapkan sembuh kan, begitu. Masih muda, bisa dia nanti qadha. Tapi kalau orang yang sudah terlalu tua, ya dia fidyah saja. Demikian juga orang yang sakit yang tidak diharapkan bisa sembuh. Sakitnya itu sudah sakit yang menurut ilmu kedokteran la yurja bar'uhu, udah susah saya sembuh, maka dia tidak wajib mengqadha, dia dibayarin fidyah, ya, dari hartanya oleh keluarganya. Mungkin dia tidak sadar, ya, atau sudah terlalu sakit sehingga ya orang keluarganya yang dia bayarin fidyah. Fidyah itu adalah apa namanya itu? Mud itu apa ya? Ya, kalau kata sebagian ulama itu kira-kira 1/4 dari zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu 2,5 kilo, ya 1/4-nya itu berapa itu? 600 gram lah. Ya, 650 atau 700 gram lah. Itu yang harus dikeluarkan setiap hari. Bagi orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan dia sembuh. Bagi orang yang tua, sudah terlalu tua, laki maupun perempuan. Bagi yang hamil, ya, dia khawatir dirinya kalau dia puasa nanti bahaya buat dirinya, dia bayar fidyah. Khawatir dirinya dan bayinya, ya, dia bayar fidyah. Itu ada beberapa penjelasan dari para ulama. Termasuk juga orang yang murdi', yaitu orang yang menyusui, ya, itu juga bayar fidyah, ya, kalau dia mengkhawatirkan kesehatan dia dan kesehatan bayinya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang tatawwa khaira, ya. Kalau menurut penafsiran yang pertama tadi, ya, kalau kita tafsirkan ayat ini adalah berupa proses, ya, dikasih 2 pilihan. Yang mampu itu bisa puasa, bisa bayar fidyah. Faman tatawwa khaira, kalau dia memilih untuk puasa itu lebih baik. Faman tatawwa khaira fahuwa khairul lah. Nah, kalau kita tafsirkan ayat yang pertama, bagian yang pertama tadi sebagai orang-orang yang walaupun mampu tapi berat dia berpuasa, ya, maka arti dari faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah itu menurut sebagian ulama adalah kalau dia mau memberi lebih daripada 1 mud, ya. Jadi misalnya ada orang kaya, tua sekali, bagi dia itu segenggam beras itu kan tidak ada artinya, ya. 1/4 dari 2,5 liter itu tidak ada artinya. Dia disuruh keluarin 1 juta tiap hari pun dia mampu. Pakai ayat ini untuk dia. Pak, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Anda ini orang kaya, Pak. Jadi bayar fidyahnya jangan kayak orang susah lah, gitu kira-kira. Ini jalan untuk dapat pahala. Maka didorong oleh Al-Quran, ya. Faman tatawwa, bukan kewajiban, tapi
kalau bisa dilakukan itu lebih baik. Dan memang Islam seperti itu. Ya. Karena itu kalau kata Rasulullah SAW, Islam itu adalah ruang kebaikan yang lapang sekali. Ya. Maka mari kita pilih dari kebaikan itu yang sesuai dengan diri kita. Mohon maaf ya, misalnya orang tidak memiliki harta, dia ingin nyumbang uang tapi kan tidak ada hartanya, maka dia bisa pilih, misalnya memperbanyak zikir, doa, ya, mendoakan orang lain, ya, atau amal-amal lain yang tidak membutuhkan harta. Sebaliknya, orang yang punya harta, ya, dia harus mendahulukan pilihannya itu adalah pada ibadah harta itu. Jangan ketika dia punya harta lalu dia bilang, saya juga mau bersedekah tapi tidak usah pakai uang katanya. Saya mau bersedekah sama senyum saja katanya. Ya Allah, masa orang berharta tapi dia tidak mau mengeluarkan harta, dia memilih untuk bersedekah katanya dengan senyum saja. Nah, tidak boleh kayak begitu. Jadi Islam itu membuka ruang, ya, tapi kita diminta untuk memilih dengan hati kita, ya, sesuai dengan keadaan kita. Nah, di sini didorong, ya, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Dan kalau engkau berpuasa itu lebih baik untuk kalian in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Nah, habis waktunya. Nah. Ya, walhasil ma'asyiral muslimin, ya saudara-saudaraku, jadi yang perlu sekali kita ingat, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang dapat kita ambil, ya, bahwa ibadah puasa itu bukanlah pembebanan, bukanlah sesuatu yang memberatkan, tapi dari awal sudah dikonsep oleh Allah untuk umat Nabi besar Muhammad SAW dalam bentuk yang paling fleksibel dan dimudahkan. Ya, jadi fleksibel, bahkan pokoknya itu wajib, rukun Islam, tapi perinciannya itu fleksibel. Jadi tidak ada namanya taklif ma la yutaq, mewajibkan melampaui kemampuan manusia, itu nggak ada dalam Islam. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Alhamdulillah. Nah, karena itu saya mengajak saudara-saudaraku, ya, semuanya, mari fokus untuk kita beribadah puasa dengan baik. Baca-bacalah tentang fikih puasa, ya, di rumah, ya, baca-baca banyak itu di mana-mana itu. Kalau punya handphone kan banyak di online juga, baca-baca, ya. Dan jangan terlalu banyak waktu untuk membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan amal kita pada puasa. Misalnya bulan puasa kita kajian, tapi yang dikaji itu hal-hal yang istilahnya jauh dari amal kita. Sayang, ya. Kalau kita mau mengkaji sesuatu, pastikan kajian kita itu adalah yusmirul amal, dia membuahkan amal. Kita jadi tahu apa yang tidak kita tahu. Kita bisa sempurnakan apa yang selama ini sudah kita laksanakan. Ya. Karena memang amal-amal itu kan tidak hanya ada rukun dan syarat, tapi juga ada adab-adabnya dan ada sunnah-sunnahnya. Demikian pula ibadah puasa. Dan terakhir saya ingin sampaikan, ya, kepada kita semua, bapak-bapak saudara, bahwa arti generik atau arti paling dasar dari as-saum atau as-siyam, yaitu al-imsak, ya, menahan diri, itu betul-betul relevan untuk keadaan kita sekarang. Hai bapak-bapak saudara, ya, saya mohon di Ramadan ini berhenti kita mengetik hal-hal yang tidak baik. Memforward sesuatu yang tidak baik itu sama hukumnya dengan kita membuat itu sendiri. Kita itu ahadus syarikain, kita itu berkolaborasi dengan yang buat. Jadi kalau ada berita bohong, jangan kita kirim berita jelek-jelek, bikin hati kita menjadi gundah, bikin kita benci orang, jangan. Ya. Jadi kita tahan diri betul-betul. Dan ada teori dalam ilmu pendidikan, ya, bahwa memang 1 bulan itu adalah masa yang cukup
untuk menghilangkan suatu kebiasaan atau membangun satu kebiasaan baru. Jadi kalau selama ini kita susah nih, mohon maaf ya, kita susah merasa meninggalkan karena mungkin kita berada dalam satu grup WA atau segala macam, kita saling kirim-kirim hal-hal yang aneh-aneh yang sifatnya fitnah segala macam. Sehari kita bisa tahan, 2 hari, 3 hari, kembali lagi. Nah, kalau kita bisa ya dalam 1 bulan ini ya dengan keikhlasan, kesungguhan meninggalkan satu perbuatan yang tidak baik, itu akan menjadi kebiasaan baru kita pada bulan yang akan datang. Jadi ukuran 1 bulan ini juga ukuran yang ternyata secara empirik itu ada buktinya. Jadi ta'wid atau pembiasaan itu bisa terpenuhi kalau konsisten dalam 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan kita qiyamul lail ya, misalnya kita tarawih atau tahajud ya, kita biasakan 1 bulan dengan ikhlas, itu jadi kebiasaan kita, nggak bakal hilang seumur hidup kita sebulan. Tapi kalau bolong-bolong ya kembali dia seperti biasa. Nah, itu saya ingin mengajak kita semua, mari kita manfaatkan ya, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ya Allah, berkahilah manfaat, berikanlah kami manfaat atas apa yang Kau ajarkan, dan ajarkan kami apa yang akan membawa manfaat bagi kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.